Om Swastiastu. Selamat siang, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi manajemen pemasaran mengenai riset pemasaran dan meramalkan permintaan. Nama saya Niloh Putu Mega Darmayanti, NPN 18321211307. Baik, presentasi saya mulai. Yang pertama mengenai sistem riset pemasaran. Kita mendefinisikan riset pemasaran atau marketing research sebagai perancang, pengumpulan analisis, dan pelaporan data sistematis serta temuan yang relevan terhadap situasi pemasaran tertentu yang dihadapi perusahaan. Perusahaan riset pemasaran dapat dibagi dalam 3 kategori, yaitu yang pertama, perusahaan riset yang terindikasi dengan jasa, yang kedua, perusahaan riset pemasaran sesuai pesanan, dan yang ketiga, perusahaan riset pemasaran spesialis lini. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Inyoman Nugi Suara, NPM 183212108. Di sini saya akan menjelaskan proses riset pemasaran. 1. Mendefinisikan masalah alternatif, keputusan dan tujuan riset. Manajer pemasaran harus berhati-hati untuk tidak mendefinisikan masalah terlalu luas atau terlalu sempit untuk riset pemasaran. 2. Mengembangkan rencana riset, di mana kita mengembangkan rencana paling efektif untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan dan beberapa biayanya. 3. Mengumpulkan informasi. 4. Menganalisis informasi. Riset dapat menguji berbagai hipotesis dan teori, juga menerapkan analisis saintifitas untuk menguji asumsi dan kekuatan kesimpulan. 5. Mempresentasikan temuan. Riset mempresentasikan temuan yang relevan dengan keputusan pemasaran utama yang dihadapi manajemen. Mengambil keputusan. Manajer yang memerintahkan melakukan riset harus mempertimbangkan bukti. Perkenalkan, nama saya Nila Putri Junia Widiantari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mengukur produktivitas pemasaran. Ukuran pemasaran. Ukuran pemasaran atau marketing matrix adalah sejumlah ukuran yang membantu pemasar menghitung, membandingkan, dan menerjemahkan kriteria pemasaran mereka. Permodalan bauran pemasaran. Model bauran pemasaran menganalisis data dari berbagai sumber, seperti data pemindai dan pengecer, data pengiriman perusahaan, penetapan harga, media, dan data belanja promosi, untuk memahami pengaruh kegiatan pemasaran tertentu secara lebih tepat. Papan kendali atau dashboard pemasaran. Manajemen dapat merangkai rangkuman ukuran internal dan eksternal yang relevan dalam papan kendali atau dashboard pemasaran untuk sintesis dan interpretasi. Nama saya Nikomatri Aprianti, NPM 18321212327. Pengukuran permintaan. Salah satu alasan utama melakukan riset pemasaran adalah mengidentifikasi peluang pasar. Permintaan pasar. Perusahaan perlu memperkirakan permintaan jangka pendek bagi produk tertentu agar dapat melakukan pemesanan bahan mentah, perencanaan produksi, dan pinjaman uang tunai. Kosakata pengukuran permintaan. Permintaan pasar atau market demand untuk sebuah produk adalah total volume yang akan dibeli oleh kelompok pelanggan tertentu di wilayah geografis tertentu dalam periode waktu tertentu pada lingkungan pemasaran tertentu di bawah program pemasaran tertentu. Peralatan pasar. Hanya satu tingkat pengeluaran pemasaran industri yang sebenarnya akan terjadi. Permintaan pasar yang berkorespondensi dengan tingkat ini disebut peramalan pasar atau market forecast. Potensi pasar atau yang bisa disebut market potensial adalah batas yang didekati oleh permintaan pasar ketika pengeluaran pemasaran industri mendekati tingkat tak terbatas untuk suatu lingkungan pemasaran. Permintaan perusahaan. Permintaan perusahaan bergantung pada bagaimana persepsi konsumen terhadap produk, jasa, harga, dan komunikasi perusahaan relatif terhadap pesaing. Peramalan penjualan perusahaan adalah tingkat penjualan perusahaan yang diharapkan berdasarkan rencana pemasaran terpilih dan lingkungan pemasaran yang diasumsikan. Nama saya Inyoman Setiawan, NPM 658. Masih dalam peramalan dan pengukuran permintaan. Prinsip penjualan perusahaan.
adalah batas penjualan yang didekati oleh permintaan perusahaan ketika usaha pemasaran perusahaan meningkat relatif terhadap usaha pesaing. Memperkirakan permintaan saat ini. Eksekutif pemasaran ingin memperkirakan total potensi pasar, potensi pasar suatu wilayah, dan total penjualan industri serta pangsa pasar. Selanjutnya, total potensi pasar adalah jumlah penjualan maksimum mengikuti tersedia bagi semua perusahaan dalam sebuah industri sepanjang suatu periode di bawah tingkat usaha pemasaran industri dan kondisi lingkungan tertentu. Selanjutnya, metode pembentukan pasar. Metode ini memberikan hasil akurat jika kita mempunyai daftar semua pembeli potensial dan memperkirakan yang baik tentang apa yang akan dibeli masing-masing pembeli potensial itu. Selanjutnya, metode indeks multifaktor. Metode yang paling umum digunakan dalam pasar konsumen adalah metode indeks langsung. Selanjutnya, penjualan industri dan pangsa pasar. Perusahaan harus mengetahui penjualan industri sebenarnya yang terjadi di pasarnya. Berarti perusahaan harus mengidentifikasi pesaing dan memperkirakan penjualan mereka. Selanjutnya, memperkirakan permintaan masa depan. Di sebagian besar pasar, peramalan yang baik menjadi faktor kunci keberhasilan. Selanjutnya, servis maksud pembeli peramalan adalah seni mengantisipasi apa yang mungkin dilakukan pembeli dalam kondisi tertentu. Selanjutnya, gabungan pendapat tentang penjualan. Perusahaan dapat meminta wiraniaganya memperkirakan penjualan masa depan mereka. Pendapat ahli. Perusahaan juga bisa mendapatkan peramalan dari para ahli. Selanjutnya, analisis penjualan masa lalu. Analisis deret waktu. Membagi deret waktu masa lalu menjadi 4 komponen, yaitu tren, siklus, musiman, dan tak teratur, dan memproyeksikan ke masa depan. Yang terakhir ada metode uji pasar. Uji pasar secara langsung dapat meramalkan penjualan produk baru atau menetapkan penjualan produk di saluran distribusi atau wilayah baru. Kesimpulan, ketika akan melakukan pemasaran, maka harus dilakukan riset pasar secara mendalam agar mendapatkan data penelitian pasar yang valid. Lalu melakukan pengukuran pasar. Dengan melakukan pengukuran pasar akan mendapatkan angka-angka statistik pasar yang bisa dijadikan acuan untuk mengatur kuantitas produk. Lalu melakukan peramalan berdasarkan data masa lalu agar bisa dijadikan sebagai acuan pemasaran masa depan, sehingga bisa menemukan inovasi terbaru dalam hal pemasaran dan bisa memuaskan pelanggan serta menguntungkan perusahaan. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.